Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kurva permintaan uang dan analisis kebijakan moneter melalui kurva IS dan LM. Terdapat 4 pembahasan. Yang pertama, pasar barang dan pasar uang. Yang kedua, kurva IS. Yang ketiga, kurva LM. Dan yang keempat, analisis keefektifan kebijakan moneter. 1. Pasar barang, pasar uang, dan kegiatan ekonomi. Analisis yang menjelaskan hubungan antara uang, suku bunga, dan kegiatan ekonomi lebih sering dinyatakan sebagai analisis ISLM. Jika dibandingkan dengan analisis Keynesian sederhana, analisis ISLM ini lebih luas jangkauannya. Jika dalam analisis Keynesian sederhana, yang diperhatikan adalah kegiatan di sektor real atau pasar barang, yang merupakan sektor atau pasar di mana kegiatan menghasilkan barang dan jasa dilakukan. Dalam analisis ISLM, selain memberi gambaran mengenai ciri kegiatan di sektor real, diperhatikan pula kegiatan di sektor moneter atau pasar uang. Analisis pasar uang akan menjelaskan tentang bagaimana permintaan dan penawaran uang akan menentukan suku bunga dan bagaimana perubahan suku bunga akan mempengaruhi agregat. Dalam analisis ISLM, keseimbangan kegiatan perekonomian ditentukan oleh interaksi di pasar barang dan pasar uang. Keseimbangan pendapatan nasional tercapai apabila sifat hubungan di antara suku bunga dengan pendapatan nasional yang berlaku di pasar barang adalah sama dengan yang berlaku di pasar uang. Interaksi di antara pasar barang dan pasar uang ini mencapai keseimbangan di antara kurva IS dan kurva LM ketika kurva IS dan LM terjadi perpotongan. Analisis ISLM juga memperhatikan kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam dua golongan, yakni golongan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal akan mempengaruhi pasar barang dan perubahan pasar barang selanjutnya akan menyebabkan perubahan sifat interaksi di antara pasar barang dan pasar uang. Kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan perubahan dalam pasar uang akan menimbulkan perubahan sifat interaksi di antara pasar barang dan pasar uang. Keadaan ini juga menyebabkan perubahan atas keseimbangan pendapatan nasional yang dicapai. Terdapat hubungan di antara suku bunga dan investasi yang berbalik atau berlawanan arah. Ketika suku bunga tinggi, investasi menjadi rendah. Masyarakat enggan meminjam kepada bank. Ketika suku bunga rendah, investasi menjadi tinggi. Masyarakat memiliki motivasi untuk meminjam ke bank. Hubungan di antara suku bunga dengan investasi adalah seperti pada MEI 0 dan permulaannya suku bunga R0. Misalkan suku bunga mengalami penurunan menjadi R1. Akibatnya, perubahan berlaku pada pergerakan sepanjang kurva MEI 0, yaitu pada titik A ke titik B dan menyebabkan investasi dari I0 menjadi I1. Investasi merupakan salah satu komponen dari perbelanjaan agregat AE. Maka, dalam perubahannya akan mengakibatkan perpindahan dalam kurva agregat pada grafik B. Dimisalkan pada suku bunga R0 dan tingkat investasi I0, perbelanjaan agregat AE0 dengan keseimbangan pendapatan nasional dicapai pada titik E0 dan pendapatan nasional adalah Y0.
Penurunan suku bunga dari R0 menjadi R1 ini akan meningkatkan investasi I0 menjadi I1 yang menyebabkan perbelanjaan agregat meningkat menjadi AE1. Timbullah keseimbangan baru di E1 dan pendapatan nasional yang baru yakni Y1. Kenaikan investasi dapat terjadi sebagai akibat dari pergerakan kurva MEI. Misalnya MEI 0 menuju MEI 1. Hal ini terjadi apabila penentu investasi seperti ekspektasi kegiatan ekonomi di masa depan, perkembangan teknologi yang mengalami perubahan, dan lain-lain. Pada titik A dan C, pada suku bunga yang sama, yaitu R0, investasi telah meningkat dari I0 menjadi I1. Perubahan ini akan memindahkan perbelanjaan agregat dari AE0 ke AE2 dan menimbulkan keseimbangan perekonomian baru pada titik E2 dan pendapatan nasional bertambah menjadi Y2. Analisis sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat dua sumber dari perubahan investasi, yaitu sebagai akibat dari perubahan suku bunga dan sebagai akibat dari perubahan faktor lain yang mempengaruhi tingkat investasi, di mana kedua sumber itu akan menggeser perbelanjaan agregat dan keseimbangan perekonomian. Keadaan ini juga akan menimbulkan perubahan dalam kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional. Untuk menurunkan kurva IS, dibutuhkan dua kurva, yaitu kurva keseimbangan Keynesian dan kurva permintaan investasi. Pada diagram, kurva C kondisi keseimbangan tercapai pada titik E1, di mana output keseimbangan adalah Y1 yang merupakan perpotongan kurva AE1 dengan kurva diagonal Y sama dengan C plus S. Tingkat pengeluaran agregat AE1 adalah konsumsi ditambah investasi. Pada saat tingkat bunga R1, biasanya permintaan investasi adalah I1. Karena itu, kombinasi antara tingkat bunga dengan tingkat pendapatan keseimbangan yang memungkinkan pasar barang dan jasa berada dalam keseimbangan adalah F1 pada kurva B. Selanjutnya pada kurva A. Seandainya pada tingkat bunga turun ke R2, permintaan investasi meningkat pada I2, terjadi penambahan kota L sebesar I2 dikurangi I1. Jika dibandingkan dengan kurva C, penambahan investasi ini menggeser kurva AE ke atas AE1 ke AE2, di mana AE2 sama dengan C plus I2. Pergeseran AE mengubah titik keseimbangan E1 menjadi E2, lalu mengakibatkan output keseimbangan menjadi Y2. Dengan begitu, kombinasi tingkat bunga dan output keseimbangan yang memungkinkan pasar, barang, dan jasa dalam keseimbangan adalah F2 pada kurva B. Karena semua fungsi persamaannya adalah linear, maka titik F1 dan F2 dapat dihubungkan untuk membentuk kurva IS. So, kombinasi tingkat bunga dan output keseimbangan di luar kurva IS akan menyebabkan pasar barang dan jasa tidak berada dalam keseimbangan, teman-teman. Hal ini mengakibatkan kelebihan permintaan atau excess demand, yaitu keinginan investasi, dalam hal ini disebut permintaan, lebih besar daripada keinginan untuk menabung, dalam hal ini disebut penawaran. Kemudian, kelebihan penawaran
excess supply, yaitu keinginan menabung lebih besar dari permintaan investasi. Kurva tersebut menunjukkan bahwa daerah di bawah kurva IS adalah kondisi kelebihan permintaan, sedangkan daerah di atas kurva IS adalah kondisi di mana kelebihan penawaran. Kemudian pada titik K, koordinat titik K sendiri adalah Y1 dan R1, sedangkan keseimbangan berada pada titik Y1R2 atau Y2R1. Bila pasar barang atau jasa ingin diseimbangkan pada Y1, tingkat bunga harus dinaikkan menjadi R2. Karena pada tingkat bunga R1 menyebabkan permintaan atau keinginan investasi lebih besar daripada menabung. Oke, selanjutnya adalah kurva LM. Perubahan permintaan uang bersumber dari perubahan dalam pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat yang semakin meningkat akan menambah permintaan uang. Kenaikan ini selanjutnya akan meningkatkan suku bunga. Sehingga dalam keadaan penawaran uang tetap, akan terdapat hubungan antara suku bunga dengan pendapatan nasional. Seperti semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi suku bunga. Sifat ini digambarkan oleh kurva LM. Kurva permintaan dan penawaran uang serta penentuan suku bunga. Nah, sebelum itu harus tahu dulu dong apa itu permintaan uang. Jadi, permintaan uang adalah keseluruhan jumlah yang ingin dipegang oleh masyarakat dan perusahaan. Menurut Keynes, ada 3 permintaan uang. Permintaan uang untuk transaksi, permintaan uang untuk berjaga-jaga, dan permintaan uang untuk spekulasi. Nah, karena kalian sudah tahu pengertian permintaan uang dan jenis permintaan uang, maka kurang afdol nih kalau kita nggak sekalian belajar tentang ciri-ciri dari jenis permintaan uang. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah permintaan uang untuk transaksi. Ciri utama dari permintaan uang untuk transaksi ini adalah membelanjakan keperluan baik barang maupun jasa. Dalam hal ini, pendapatan konsumen mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. Dalam artian, semakin tinggi pendapatan konsumen, semakin tinggi pula tingkat konsumerisme terhadap barang dan jasa. Yang kedua, permintaan uang untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini yang dimaksud yakni sama dengan menabung. Ciri-ciri dari permintaan uang untuk berjaga-jaga adalah uang tidak sepenuhnya dibelanjakan, tetapi juga ditabung guna berjaga-jaga barangkali terdapat sesuatu hal yang tidak diinginkan. Formula aljabarnya sama dengan MTD sama dengan fungsi Y, di mana MTD adalah permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, serta Y adalah pendapatan nasional. Nah, yang terakhir, permintaan uang untuk spekulasi. Motif ini hampir sama dengan motif berjaga-jaga. Tetapi, bedanya di sini, jika motif berjaga-jaga lebih ke tabungan, sedangkan untuk spekulasi lebih ke investasi. Walaupun dalam konteksnya investasi dapat dikatakan sama dengan menabung, namun letak perbedaannya terdapat pada bagaimana cara menyimpan uang. Jika menabung lebih ke hanya menyisihkan uang, sedangkan investasi itu mengalokasikan uang. Udah jelas kan? Nah, yuk move on ke penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian dan dapat digunakan untuk membiayai transaksi-transaksi yang dilakukan dalam masyarakat yang sering disebut dengan M1 dan M2. M1 meliputi uang kartal dan uang giral, sedangkan M2 meliputi tabungan dan deposito dalam bank komersil. Permintaan uang sudah, penawaran uang juga sudah. Oke, yuk lanjut ke penentuan suku bunga. Kurva MS menggambarkan penawaran uang dalam perekonomian.
Bentuknya tegak lurus karena pada jumlah MS ditentukan oleh uang viral yang diciptakan oleh sistem perbankan. Sehingga perubahan suku bunga tidak menimbulkan perubahan atas jumlah uang. Kurva MD menunjukkan permintaan uang pada berbagai suku bunga, sehingga diperoleh formula aljabar seperti MD sama dengan MTD ditambah MSD. Oleh karena MSD dipengaruhi suku bunga, maka bentuk kurva MD menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang menggambarkan bahwa suku bunga yang tinggi, permintaan uang rendah, dan suku bunga rendah, permintaan uang tinggi. Oleh karena itu, pada suku bunga yang relatif tinggi ini, uang yang digunakan untuk spekulasi telah berkurang. Sebagian digunakan untuk membeli harta-harta seperti obligasi. Sebaiknya, pada permintaan uang sebesar MT, suku bunga sebesar R, karena pada suku bunga rendah, lebih banyak uang untuk spekulasi dipegang masyarakat. Kurva tersebut menunjukkan bahwa MD dan MS berpotongan di titik E. Dalam keadaan seperti ini, suku bunga dalam pasaran akan berada pada RE, seimbang dengan penawaran uang. Pada suku bunga R0, penawaran bunga adalah ME. Jika permintaan uang adalah M0, kelebihan penurunan uang berlaku dan ini akan menurunkan suku bunga, sehingga ke tingkat di mana MD sama dengan MS dan suku bunga sebesar RE. Pada suku bunga R1, berlaku keadaan kelebihan permintaan uang, yaitu MD lebih besar daripada MS. Karena sudah tahu komponen yang ada di dalam kurva LM, maka selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan kurva LM. Jadi, simak terus, jangan sampai di-skip ya. So, dalam membentuk kurva LM itu ada dua cara, yakni pertama, memperhatikan perubahan keseimbangan di pasaran uang, dan yang kedua, menggunakan grafik 4 kuadran. Yang pertama adalah kurva keseimbangan di pasar uang. Jadi, di dalam bentuk kurva LM, melalui kurva keseimbangan di pasaran uang itu ada dua, yaitu kurva keseimbangan pasar di pasaran uang dan kurva LM yang tercipta dari kurva keseimbangan di pasar uang. Oke, yang pertama adalah kurva keseimbangan di pasaran uang. Secara grafik, ini berarti perubahan pendapatan nasional akan menyebabkan perubahan kurva permintaan uang MD. Kenaikan pendapatan nasional akan memindahkan kurva MD ke kanan dan penurunan pendapatan nasional akan memindahkan kurva MD ke kiri. Grafik A menunjukkan perubahan pendapatan nasional akan mempengaruhi permintaan uang dan suku bunga. Misal, pada pendapatan nasional Y0, permintaan uang di pasar uang ditunjukkan oleh kurva M0D. Jika dimisalkan jumlah penawaran uang adalah MS, maka keseimbangan akan dicapai di titik E0 dan suku bunga R0. Jika pendapatan nasional meningkat menjadi Y1, permintaan uang akan meningkatkan dan sekarang ditunjukkan oleh kurva M1D. Sehingga keseimbangan perubahan E1 dan suku bunga meningkat menjadi R1. Pada keseimbangan E0, suku bunga adalah R0 dan pendapatan nasional adalah Y0. Maksudnya, pendapatan nasional yang menyebabkan permintaan uang sebesar M0D. Hubungan antara suku bunga R0 dan pendapatan nasional Y0 digambarkan oleh titik A pada grafik B. Yang kedua adalah kurva LM. Pada keseimbangan E0, suku bunga adalah R0 dan pendapatan nasional adalah Y0. Maksudnya, pendapatan nasional yang menyebabkan permintaan uang sebesar M0D. Hubungan antara suku bunga R0 dan pendapatan nasional Y0 digambarkan oleh titik A pada grafik B.
Pada keseimbangan di E1, suku bunga adalah R1 dan pendapatan nasional adalah Y1. Dalam grafik B, hubungan antara suku bunga dan pendapatan nasional ini digambarkan oleh titik B. Seterusnya, titik C menggambarkan keadaan pada keseimbangan di titik E2 dengan suku bunga R2 dan pendapatan nasional adalah Y2. Kurva LM akan selalu berbentuk kurva naik dari kiri bawah ke kanan atas. Ciri tersebut disebabkan karena jika penawaran uang tetap, pertambahan pendapatan nasional akan menambah permintaan uang dan kenaikan permintaan uang ini akan menaikkan suku bunga. Oke, yang kedua adalah cara membentuk kurva LM melalui 4 kuadran. Nah, di sini ada 4 grafik teman-teman. Ada grafik A, grafik B, grafik C, dan grafik D. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang grafik A. Grafik A menunjukkan hubungan antara permintaan uang dan suku bunga yang ditunjukkan oleh kurva MSD yang sifatnya semakin tinggi suku bunga maka semakin rendah permintaan uang. Oke, yang kedua adalah grafik B. Grafik B dimisalkan jumlah penawaran uang sama dengan M0S dapat dilihat pada sumbu tegak dan sumbu datar. Dengan demikian, pada penawaran MS adalah suatu garis lurus yang membentuk sudut 45 derajat dengan sumbu tegak dan datar. Oke, yang ketiga adalah grafik C. Grafik C menunjukkan permintaan uang sama dengan MTD dan sifatnya semakin tinggi pendapatan nasional maka semakin besar permintaan uang. Seterusnya, pada grafik C dapat dilihat bahwa jika permintaan uang untuk transaksi adalah MT0, maka keseimbangan pendapatan negara ditunjukkan oleh Y0. Nah, yang terakhir adalah grafik D. Dengan menggunakan ketiga grafik tersebut, dapat ditunjukkan cara membentuk kurva LM dalam grafik D. Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa pada suku bunga R0, keseimbangan pasaran uang yang akan dicapai akan berada pada Y0. Dalam grafik D, keseimbangan ini ditunjukkan oleh titik A. Kurva LM yang ditunjukkan dalam grafik D dibentuk dengan menarik satu garis yang melalui titik A dan B. Dengan demikian, kurva LM menggambarkan keseimbangan yang dicapai di pasaran uang pada berbagai suku bunga dan pendapatan nasional pada penawaran uang tertentu yakni sebesar MS. Kebijakan dan efektivitas kebijakan moneter. Efektivitas kebijakan moneter diukur dengan besarnya kenaikan pendapatan sebagai akibat kebijakan tersebut. Semakin besar kenaikan pendapatan, berarti kebijakan moneter semakin efektif. Efektivitas kebijaksanaan moneter ditentukan oleh 1. Lereng dan kurva IS, yakni elastisitas pengeluaran investasi terhadap bunga. Semakin datar kurva IS, makin elastis pengeluaran investasi terhadap bunga, maka kebijaksanaan moneter semakin efektif. Sebaliknya, semakin tegak kurva IS, maka kebijaksanaan moneter kurang efektif. Kita perhatikan kurva berikut. Misalkan, dalam kebijakan moneter ekspansif berupa penambahan jumlah uang yang beredar akan menyebabkan kurva LM bergeser dari LM0 ke LM1. Efek terhadap Y tergantung dari lereng kurva IS. Jika IS datar, maka Y naik dari Y0 ke Y2. Sedangkan jika IS tegak, maka kenaikan Y lebih kecil, yaitu dari Y0 ke Y1. Maka, semakin datar kurva IS, kebijaksanaan moneter semakin efektif. 2. Lereng kurva LM, yakni elastisitas permintaan uang terhadap tingkat bunga. Semakin datar kurva LM, makin elastis permintaan uang terhadap tingkat bunga. Kebijaksanaan moneter makin tidak efektif. Kebijaksanaan moneter yang ekspansif menyebabkan kurva LM bergeser dari LMT0 ke LMT1. Sedangkan untuk LM datar, kurvanya bergeser dari LMD0 ke LMD1. Dengan demikian, kedua potong kurva LM tegak dan datar sama besar. Untuk LM datar,
efeknya terhadap Y lebih kecil dibandingkan LM tegak. Y0, Y1 lebih kecil daripada Y0, Y2. Dengan demikian, makin datar LM, kebijaksanaan moneter semakin tidak efektif.